Kalau kemarin kita sudah bahas bor Ghibli yang menurut saya bor kurang ajar ya teman-teman ya. Alasannya karena pada saat sebelum ada yang mengulas harganya hanya 500 ribuan. Setelah saya ulas itu penjual menaikin harga jadi 800 sampai dengan 1 jutaan. Untuk harga 700 ribu saya rasa masih masuk akal ya. Tetapi kalau sudah 800 apalagi sampai dengan 1 juta, ada yang 1.200.000, ya itu di skip aja ya. Udah nggak masuk akal harga segitu. Nah, ini nih kali ini saya telah mendatangkan suatu produk lagi, Power Tools, yang menggunakan baterai sama dengan bor Ghibli kemarin. Tetapi untuk mereknya berbeda. Kita akan mengulas mesin Jigsaw kali ini ya. Jigsaw dari brand Ranau ya. Nama brandnya adalah Ranau. Ini Jigsaw menggunakan baterai yang sama dengan Ghibli. Ini baterainya 1,5 ampere hour atau 1500 mili ampere hour. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana performanya, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia mesin Jigsaw dari Ranau ya. Kita akan unboxing dulu. Untuk kemasan produknya di luar ada dus seperti ini. Di sini ada beberapa keterangan ya. Yang saya ngerti hanya 20 voltnya saja nih. Tulisan 20 volt 1500 mAh. Selain itu saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka untuk boxnya ini. Dan untuk di dalamnya kita mendapatkan koper lagi ya. Koper yang kualitasnya sama dengan bor Ghibli kemarin. Ini lumayan bagus ya untuk kopernya. Tidak seperti produk Cina pada umumnya. Ini oke sekali. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Nah, ini dia ya. Yang kita dapatkan di sini, ini yang pertama ada kunci dan juga berbagai macam mata potong Jigsaw ya. Lalu berikutnya di sini ada docking charger. Docking charger yang sama dengan bor Ghibli kemarin. Lalu ada baterai, baterainya juga sama ya dengan bor Ghibli kemarin. Hanya beda warnanya saja, untuk bentuk dan slotnya sama. Ada parallel guide. Lalu di sini ada buku panduan penggunaan yang bahasanya adalah bahasa Cina ya. Saya nggak ngerti ini bahasanya. Ya kita skip aja lah untuk bukunya ya. Dan ini tidak ada kartu garansi dan tidak ada garansinya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli nanti jangan mengharapkan garansi gitu loh. Karena ini produk yang tidak dipasarkan secara resmi di Indonesia. Dan untuk mesin Jigsaw-nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Oke, itu saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oh iya, untuk harganya saya lupa tadi ya teman-teman ya. Ini harganya 600 ribuan saya beli di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah. Ini nanti kalau hasilnya bagus, segera serbu ya. Takutnya harganya naik lagi. Oke, kita bahas ya. Untuk build quality-nya, ini saya katakan untuk harga 600 ribuan ya teman-teman ya. Ini oke sekali untuk build quality-nya. Material bahan yang digunakan ini tidak terkesan murahan. Tidak seperti produk generik Cina pada umumnya ya. Ini bagus material bahannya ya. Lalu untuk karet-karetnya juga ini bagus juga untuk karet-karetnya. Kurang lebih material bahan yang digunakan sama dengan bor Ghibli kemarin. Sama-sama bagus ya. Untuk tingkat finishingnya juga rapi dan tidak ada yang renggang-renggang. Lalu untuk plat base-nya ya. Plat base-nya ini dilapisi lagi dengan plastik seperti ini. Jadi ini lebih lebih lancar jalannya. Dan untuk ketebalan plat base-nya juga lumayan tebal ya. Lumayan tebal. Tidak terlihat murahan ya. Untuk harga 600 ribu saya rasa sih ini udah oke sekali untuk build quality-nya. Selanjutnya fitur-fiturnya juga lumayan lengkap. Yang pasti dia menggunakan baterai, tidak menggunakan kabel atau colokan listrik lagi. Lalu di sini ada safety lock-nya ya. Ini safety lock-nya. Jadi harus kita tekan safety lock-nya baru triggernya bisa dinyalakan. Dan untuk variable speed kita lihat ya. Apakah ada variable speed-nya? Ini kita... Ya, ada variable speed-nya. Jadi variable speed-nya langsung di-trigger ya. Semakin dalam kita menekan triggernya, maka speed-nya akan semakin cepat. Lalu ada fitur pendulum ini. Fitur pendulum ya. Ada 3 tahapan pendulum. Lalu berikutnya di sini ada indikator baterai pada baterainya. Jadi walaupun hanya dapat 1 baterai tidak khawatir ya. Karena ada indikator baterainya. Dan setahu saya untuk chargernya juga pengecasannya cepat. Dan di sini juga ada lubang untuk disambungkan ke media vacuum cleaner. Lalu berikutnya, untuk penggantian blade-nya juga sudah quick release ya. Ini bisa dilepas untuk pelindung blade-nya atau blade cover-nya ini bisa dilepas ya. Untuk mengganti blade sudah quick release. Tinggal diputar-putar saja seperti ini, jadi gampang sekali untuk dioperasikan. Lalu ada fitur tiupan blower-nya ya. Ini dia fitur tiupan blower-nya. Jadi tinggal kita buka atau tutup untuk tiupan dari blower mesinnya.
Selanjutnya, di sini kita bisa motong bevel 45 derajat dengan cara melonggarkan. Ini kita diberikan kuncinya tadi ada ya. Di sini ada kuncinya, menggunakan kunci hex atau kunci L. Ini tinggal kita buka saja atau kita longgarkan untuk baut yang ada di bawah, lalu kita bisa miringkan sampai dengan 45 derajat. Dan untuk fitur terakhir, di sini disediakan parallel guide dan juga ada untuk pengaitnya ya. Jadi ini gampang sekali untuk dioperasikan untuk parallel guide-nya. Tinggal dicolokin seperti ini, dilonggarkan terlebih dahulu. Setelah kita dapat mau ke lebar potongan seberapa, tinggal kita eratkan lagi. Ini mantap sekali. Selanjutnya untuk spesifikasi ya, kita akan langsung uji saja spesifikasi dari alat ini. Yang pertama kita akan lihat spek dari chargerannya. Ini sama dengan Ghibli, saya rasa juga sama ya. Ini sudah menyala, sudah mengecas untuk output yang dihasilkan. Ini baterainya penuh jangan-jangan nih. Iya. Bisa dilihat sendiri. 50 watt ya, hampir 50 watt untuk spek dari chargerannya. Sekarang kita tunggu baterainya sampai penuh, lalu nanti kita akan uji SPM-nya atau stroke per menitnya. Oh iya teman-teman, ada fitur yang hampir kelupaan ya, hampir luput dari mata saya, yaitu ini nih, ada LED light-nya. Jadi pada saat kita gunakan, LED light-nya itu menyala ya, mantap. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya, sekarang kita akan uji SPM-nya menggunakan baterai yang sudah terisi penuh, baterai bawaannya ya. Di sini saya menggunakan takometer digital, kita akan lihat. Ya, untuk stroke per menitnya di angka 2457. Selanjutnya untuk suaranya ya, kita akan dengarkan. Ini nggak berisik sama sekali ya untuk suaranya. Nah, bisa dilihat sendiri ya, tidak sampai 100 desibel untuk sebuah mesin potong, 96 desibel cukup adem. Selanjutnya kita akan uji tingkat getarannya ya. Kita lihat sama-sama. Getarannya juga enak di tangan ya teman-teman ya. Itu nggak seperti naik kuda lumping ya. Ini 11,3 mm per second untuk sebuah mesin jigsaw. Ini oke sekali untuk getarannya. Ini gila ya, harga 600 ribuan dengan kualitas seperti ini. Aduh, nggak tahu ya. Kita belum coba memotong. Jadi jangan buru-buru beli. Kita lihat dulu performanya untuk memotong. Untuk bobot include dengan baterai 1,5 Ah adalah 2 kilo ya. Hanya 2 kilo. Untuk bobot juga masih masuk akal. Berikutnya aspek yang paling penting dari sebuah mesin potong adalah tingkat kepresisian blade-nya. Sekarang kita akan lihat blade-nya apakah presisi dengan plat base-nya ya. Kita lihat apakah siku atau tidak nih. Kelewatan. Ya, mantap ya. Plat base-nya juga siku terhadap blade. Jadi untuk tingkat kepresisiannya mantap juga. Oke, untuk uji coba pertama, saya akan mencoba kestabilan dari jigsaw ini ya. Saya akan coba memotong tanpa alat bantu mengikuti garis yang telah saya buat di sini. Kita lihat seberapa enak digunakan atau seberapa gampang dihandle untuk jigsaw ini. Ya, ini pisaunya itu miring ya. Pisaunya miring, teman-teman. Ya. Pada saat saya awal dimotong dia sudah miring nih. Kita coba ya, kita coba mengikuti nih ya. Nah, ini miring saya. Ya, ini nggak presisi ya teman-teman ya, nggak presisi. Jadi ininya nih mungkin ya, masalahnya di sini nih. Di apanya nih, pistonnya itu. Bisa dilihat ya, agak sedikit bengkok. Ini tidak simetris. Jadi pada saat kita gunakan untuk memotong, pisaunya itu berbelok-belok gitu loh, nggak bisa stabil. Padahal kalau dari plat base ke pisau itu presisi ya, siku. Tetapi karena pistonnya ini
tidak lurus, jadi pergerakan pisaunya itu tidak stabil ya. Kita coba lagi ya, kita coba ya. Ini agak-agak susah-susah gampang nih memang. Kita buat garis baru. Oke, saya buat garis baru ya. Dan kita coba sekali lagi. Saya coba mengikuti guidance-nya, itu agak sedikit sulit. Ya, ini posisinya. Kalau kalian perhatikan ya teman-teman ya, untuk memotong lurus, posisinya itu tidak lurus, jadi jigsawnya itu harus sedikit dimiringkan ya. Jadi kalau kita menggunakan alat bantu untuk menjaga agar tracknya itu lurus, malah jadinya tidak lurus. Ini tidak lurus nih. Untuk mengikuti garisnya, jadi agak sedikit saya miringkan ke kiri. Nah, hasilnya lurus ya. Untuk potongannya itu lurus jadinya. Garisnya, ini di awal tadi memang agak sedikit berbelok karena saya tidak mengira bahwasannya harus dimiringkan ke kiri sedikit. Setelah saya miringkan ke kiri sedikit, ini hasilnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nih. Nah, ini dia. Ini pada saat tadi di awal, saya coba untuk on the track ya. Tapi hasilnya begini nih. Setelah saya agak miringkan sedikit ke kiri, hasilnya menjadi bagus. Oke, mungkin teman-teman mengira bahwasanya bisa saja pisaunya yang bermasalah. Nah, sekarang saya ganti pisaunya. Ini saya menggunakan basic wood dari Bosch ya. Kita akan coba lagi memotong mengikuti garis. Apakah bisa on the track untuk jigsawnya? Apakah harus dimiringkan lagi sedikit ke kiri seperti tadi ya? Ya, sama ya teman-teman ya. Jadi harus sedikit dimiringkan ke kiri. Nih ya, bisa kalian lihat sendiri posisinya itu tidak rata dengan kayunya. Dia harus dimiringkan sedikit ke kiri memang. Nah, ya, habis ya, bisa mengikuti garisnya. Harus dimiringkan sedikit ke kiri. Oke, untuk uji coba kedua, saya coba menggunakan alat bantu seperti ini. Kita akan lihat lagi ya, apakah benar memang harus dimiringkan ke kiri. Di sini saya akan coba untuk tetap merapatkan atau menempelkan plat base-nya ini, bagian samping plat base-nya ini ke alat bantu potong kita ya. Kita lihat bagaimana hasilnya, apakah lurus, apakah belok-belok. Ya, karena saya memaksa ya teman-teman ya, memaksa jadi getarannya itu menjadi sangat terasa di tangan. Pisaunya sendiri dia tidak mau lurus ya. Nah, ini bisa dilihat ya, hasilnya itu nggak lurus teman-teman. Hasilnya itu miring, ini ya. Nah, bisa dilihat ya ada celah di bawah. Nih, celahnya tuh lumayan ya. Nih ya. Kelihatan celahnya. Jadi memang harus dimiringkan ke kiri supaya bisa lurus potongannya. Sekarang kita akan coba untuk potongan berbelok-belok ya teman-teman ya. Kita akan lihat.
untuk motong pola nggak ada masalah sama sekali ya. Enak sekali. Kalau digunakan untuk motong pola yang seperti ini nih, lakukan ekstrim, masih enak ya digunakan. Tenaganya mumpuni, getarannya juga masih oke sekali di tangan. Ini sebenarnya jigsaw yang enak ya, dari mesinnya itu enak, getarannya enak, suaranya juga halus. Tetapi ya itu tadi ya, tingkat kepresisiannya yang menjadi masalah. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin jigsaw dari Ranau ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan jigsaw ini tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda ya tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality, dengan harga 600 ribuan kita dapat sebuah jigsaw cordless dengan build quality seperti ini. Saya rasa ini sudah oke sekali ya, tidak bisa kita komplain karena material bahannya bagus, tingkat finishingnya juga rapi. Berikutnya untuk fitur-fitur juga ini sudah sangat-sangat lengkap ya. Semuanya ada pada jigsaw ini. Kalau kita bandingkan dengan jigsaw DeWalt itu minusnya hanya pada ini ya, pengaturan kemiringan plat base-nya. Kalau DeWalt sudah quick release, ini tidak. Ini masih menggunakan kunci. Dan yang paling saya suka fitur pada jigsaw ini adalah blower dari mesinnya. Kalau kita arahkan ke belakang seperti ini, maka blower mesinnya itu akan meniup ke depan ya. Jadi pada saat kita memotong, debu-debu kayu yang ada di media yang kita potong itu akan terhembus. Jadi pada saat memotong itu visibilitas kita menjadi lebih baik. Lalu kalau kita arahkan dia ke depan seperti ini untuk disambungkan ke media vacuum cleaner. Jadi pada saat kita memotong dan menyambungkannya ke vacuum cleaner, ini arahnya kita arahkan ke depan ya. Itu yang paling saya sukai fitur yang ada pada jigsaw ini. Dan untuk spek dari mesinnya saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain. Suara mesinnya saya rasakan ini halus sekali ya, enak di telinga. Lalu berikutnya untuk getarannya juga minim. Ini oke sekali untuk mesinnya, tenaganya juga mantap. Yang menjadi catatan ya di baterainya ya. Baterainya hanya 1500 mAh dan kita hanya dapat satu buah baterai. Jadi saya rasa untuk sebuah mesin jigsaw, apalagi kalau kita gunakan untuk bekerja keras ya, baterai 1500 mAh ini kurang kalau menurut saya. Tapi yang mengingat harganya hanya 600 ribu, ya nggak bisa minta banyak ya. Ini sudah termasuk murah ya, tergolong murah. Dan terakhir untuk performanya, nah ini yang menjadi catatan pentingnya ya teman-teman ya. Pada saat saya gunakan tadi untuk tingkat kepresisiannya, ini harus menjadi pertimbangan pada saat kalian beli. Menurut saya untuk sebuah mesin potong itu tingkat kepresisian adalah hal yang paling penting, hal yang utama. Tetapi pada jigsaw ini ya harus banyak toleransinya ya teman-teman ya. Pada saat kita ingin memotong lurus, harus dimiringkan terlebih dahulu. Kalau kita mengikuti guidance-nya, maka potongannya tidak akan lurus ya. Kita harus mengikuti pisaunya. Kalau mengikuti guidance yang ada di sini nih, nggak akan lurus teman-teman. Apalagi kalau kita menggunakan alat bantu. Jadi kita kan dalam paket pembelian mendapatkan parallel guide ya. Dan itu saya rasa jadi tidak berfungsi. Karena untuk tingkat kepresisian pisaunya ini, ya seperti yang kalian saksikan tadi ya. Padahal itu kalau presisi mendapatkan parallel guide seperti itu menjadi nilai plusnya lagi. Dan ya benar saja pada saat saya gunakan ruler atau penggaris tadi untuk menjadi guidance, ya hasilnya seperti yang kalian saksikan, potongannya itu tidak siku. Jadi itu ya pertimbangan kalian kalau mau beli jigsaw ini di tingkat kepresisiannya. Dari segi harga sih saya rasa sudah murah sekali. Untuk 600 ribu ini sudah murah, sekelas jigsaw cordless dengan paket lengkap harga 600 ribu murah. Dan apabila tingkat kepresisian blade itu tidak menjadi masalah bagi kalian ya ini worth it saja untuk dibeli dengan harga 600 ribu. Ingat ya, harganya 600 ribu. Kalau harganya dinaikin menjadi 800 ribu apalagi sampai dengan 1 juta, jangan dibeli. Masih banyak pilihan lain. Kalau sudah 1 jutaan, mending ambil yang merek NRT Pro ya. Itu saya rasa bagus. Kalau ini 1 jutaan, nggak worth it teman-teman. Dengan baterai yang hanya dapat 1, apalagi 1500 mAh dengan tingkat kepresisian seperti tadi, nggak worth it kalau sudah lebih dari 600 ribuan. Ya, untuk 600 ribu ini masih bisa kita kasih toleransi ya teman-teman ya. Oke, ya gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.